Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar dan pair USD. Di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya sampai dengan hari ini? Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily untuk market indeks dolar. Kalau Anda perhatikan ya, pergerakan indeks dolar dari hari Senin ya, Selasa, di mana candlenya membentuk long legs doji dan terlihat pergerakan di mana buyer dan seller sama-sama kuat ya. Meskipun di minggu kemarin ya, pergerakan momentum bullish yang sangat signifikan di minggu pertama bulan Oktober, tapi untuk di minggu kedua ya, khususnya di tanggal 9 Oktober sampai dengan saat ini market masih berada dalam area konsolidasi. Terlihat di mana buyer dan seller di sini memiliki kekuatan yang seimbang dan investor saya rasa mempertahankan pembeliannya ya, atau penjualan dari kondisi market saat ini, karena kita ketahui posisi daripada nantinya hari Kamis dan hari Jumat baru akan rilis news yang berdampak besar, yaitu salah satunya adalah CPI. Dan kita ketahui CPI saat ini adalah 2,5% ya. Target untuk si Jeremy Powell menurunkan di angka 2% menurut saya cukup berat, karena kita ketahui kemarin di awal bulan Oktober khususnya hari Jumat yang dimana data tenaga kerja masih menunjukkan angka yang positif, non-farm payroll bagus, kemudian unemployment rate-nya juga cukup bagus, dan penghasilan per jamnya ya, average earning-nya juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dan hal tersebut mendorong indeks dolar sampai dengan saat ini masih berpotensi bergerak bullish. Dan dengan adanya pembentukan candle spanning top ataupun long legs doji ya di hari Selasa, di sini memperpanjang pergerakan di mana market sedang berada dalam area konsolidasi. Tinggal kita lihat nih hari Rabu, kalau nantinya candlenya membentuk impulsif bullish seperti ini ya setidaknya, maka akan berpotensi akan menjadikan continuation bullish di mana ada rally base rally. Tapi kalau hari Rabu ini terkonfirmasi candlenya bearish seperti ini ya, dan breakout close di bawah daripada previous daily low, maka memungkinkan akan ada pelanjutan koreksi minimal mendekati area support. Intinya seperti itu. Tapi ya kita lihat di time frame yang lebih kecil ya untuk mencari informasinya, apakah kecenderungan indeks dolar sampai dengan nanti sesi Amerika terus bergerak bullish. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, di time frame 4 jam kemarin zona pantau area 50% ya di 102.25. Di sini direspon ya. Oke, ada bullish engulfing, breakout daripada trendline atas dan melanjutkan kenaikan. Target kita kemarin sampai dengan previous week high ya, dan alhamdulillah bergerak cukup signifikan. Dan kondisinya seperti apa untuk hari ini? Ya, tentunya saya masih melihat peluang untuk dia bergerak bullish masih sangat kuat ya. Apakah ini nanti area yang menjadikan titik liquidity ya, area previous week high sebelumnya akan terus bergerak naik atau hanya sebatas di posisi saat ini. Dan kalau kita lihat dari daily low to daily high ya, tentunya target untuk kenaikannya menurut saya cukup sesuai ya, minimal mendekati 102.80 ya. Kalau kita lihat secara range pergerakan di sisi kemarin, ini adalah target kenaikan yang akan dikejar untuk hari ini ya, minimal mendekati ke level tersebut. Jadi apakah nantinya setelah dia berada dalam area 102.80 kemudian menunjukkan potensi koreksi kembali, ya masih memungkinkan di posisi yang lebih rendah seperti ini contohnya. Ya, jadi secara keseluruhan saya melihat indeks dolar masih memiliki kecenderungan bullish yang menurut saya cukup signifikan ya sampai dengan saat ini. Adapun batas breakout ya yang tentu teman-teman perhatikan di sisi candle terakhir tadi pukul 10 sampai dengan jam 2 siang. Ini kalau di break 102.54, oke, maka berpotensi dia akan menunjukkan penurunannya. Kita akan tandain di sisi itu. Jadi kalau kita perhatikan area ini ya, nantinya kalau dia breakout close di bawah itu ya tentunya dia akan menguji
sekali lagi dari sisi area previous daily low yang akan diuji seperti ini. Tapi secara keseluruhan potensi bullish masih sangat memungkinkan untuk berlanjut. Oke. Artinya ada potensi Euro GBP masih dalam tekanan seller yang cukup signifikan ya sampai dengan saat ini. Sekarang kita akan lihat untuk pembahasan market berikutnya adalah Euro USD. Oke, untuk market Euro USD sejauh ini pergerakannya juga masih konsolidasi ya. Masih berada dalam area range, belum ada perubahan yang cukup signifikan. Pengaruh daripada indeks dolar masih sangat kuat dan belum ada perubahan dari posisi previous daily high, di mana batas breakout di sisi kemarin tidak berhasil di break di atas level tersebut dan potensinya melanjutkan penurunan dan menguji batas previous week low-nya di posisi hari ini. Dan apakah hari ini akan ditutup candle bullish atau candle bearish? Tapi tentunya akan ada zona area yang harus kita perhatikan ya sampai dengan posisi saat ini. Oke, sekarang kita lihat dulu di time frame 4 jam. Ya, menurut saya dengan adanya kemarin ya saya sampaikan, Anda bisa lihat di sini memiliki kecenderungan bearish tapi tidak terlalu kuat untuk pergerakannya dan hanya menguji area previous week low, dan market sesuai dengan target pergerakannya yang memang tidak terlalu volatile di posisi hari kemarin. Ada zona area yang teman-teman harus pantau di sisi 4 jam. Saya akan update di sisi ini. Menurut saya 1.09751 sampai nanti time frame 4 jam berhasil breakout di atas daripada level ini, maka hati-hati, dia akan menunjukkan kenaikan menguji previous daily high sampai dengan target ke level yang lebih tinggi. Karena kita ketahui tadi untuk market indeks dolar juga masih belum menunjukkan aktivitas yang cukup kuat ya untuk pergerakan bullishnya. Jadi secara keseluruhan memang Euro USD masih dalam tekanan seller selama batas breakout 1.09751 tidak berhasil di break. Kalau hal tersebut tidak berhasil di break ya tentunya potensi lanjutan penurunan akan terus bergerak sesuai dengan targetnya, yaitu paling terdekat ya nantinya akan mengejar dari sisi area liquidity di 1.09137, akan menguji ke level tersebut. Tapi ya tentunya bertahap karena saya melihat memiliki kecenderungan konsolidasi ya sampai besok hari Kamis. Oke. Jadi teman-teman saran saya tunggu aja batas breakout, tapi target liquidity-nya atau target close profitnya jangan terlalu besar dengan kondisi market yang memang masih memiliki kecenderungan dia bergerak secara range seperti ini. Jadi ya tentunya kita harus waspadai batas atas dan batas bawah yang perlu diperhatikan. Oke, sekarang kita akan membahas market berikutnya adalah GBP USD. Oke, untuk market GBP USD tentunya hal yang sama ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan candle yang terbentuk di hari Selasa juga bergerak secara range, di mana previous daily high tidak lebih tinggi daripada hari Senin, hanya sebatas 1.31131 dan low-nya juga sama, hanya berada di 1.30693. Bahkan pergerakannya juga masih di dalam area range. Jadi secara keseluruhan masih terkonsolidasi. Dan di time frame 4 jam kemarin udah saya sampaikan ya area konsolidasinya, dan menurut saya sesuai ya, ada sedikit kenaikan menguji level ya kurang lebih di 1.31164 ya, dan market bergerak turun sampai dengan posisi ya kurang lebih di area support di posisi ini dan masih berada dalam area range. Saya masih wait and see tentunya untuk market GBP USD ini ya. Dan yang perlu saya perhatikan untuk hari ini adalah batas breakoutnya lebih rendah karena marketnya tidak terlalu volatile. Di posisi ini ya saya akan tandain dulu, yaitu 1.31032. Menurut saya kalau hal tersebut di break, maka dia akan mengejar dari sisi area liquidity di sisi ini nih. Ya, high yang terbentuk di hari Jumat akan diuji kembali level tersebut di area sini. Oke, yaitu di posisi area 1.31746. Oke, di area tersebut ya. Dan kalau nantinya dia break di sisi area support yang banyak sekali rejection ya di area sini yang berkali-kali, ini adalah area support. Ini kalau di break ya dia akan membuat
low baru tentunya. Ya, seperti ini. Kalau dia breakout close body candle, break, retest, dan mengejar sisi area 1.30.018. Jadi kalau saya pribadi lebih baik menunggu zona breakout, apakah betul-betul ada momentum yang cukup kuat untuk dia bergerak bearish ataupun breakout atas untuk momentum dia bergerak bullish. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Oke, untuk market USD Jepang Yen sejauh ini di mana candle terakhir ada long legs doji ya. Low-nya ada di posisi area batas breakout di ya kurang lebih menguji level 50% ya di 147.45 dan ada penolakan buyer. Dan di sesi Asia dan Eropa saat ini sedang menunjukkan tekanan bullishnya tapi tidak terlalu volatile. Oke. Dan kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, respon area 50% ya, batas breakout yang gagal ya, tidak berhasil di break ya, tentunya dia bergerak naik. Dan saya akan update karena marketnya masih konsolidasi bergerak secara range. Batas area saat ini yang perlu diperhatikan dari sisi time frame 4 jam ya di sisi ini di 148.37. Menurut saya kalau area ini di break maka dia akan menguji sekali lagi previous daily low ya di posisi itu karena potensinya masih cukup kuat untuk koreksi atau membentuk wave ABC ya. Correction wave A, B, dan C. Jadi baru dia akan bergerak naik. Tapi kalau kita lihat dari sisi time frame 4 jam di hari Jumatnya, ini impulsif momentum bullishnya ini tiada lawan ya. Masih kuat untuk dia masih melanjutkan kenaikannya. Setidaknya kalau dia terus bergerak bullish, target yang mengejar dari sisi high dan low minimal 149.86 harusnya kekejar, tapi nggak tahu hari ini atau besok. Di posisi ini menjadikan target kenaikan. Kalau hari ini ya tentunya dia memperpanjang continuation bullishnya ya untuk market USD Jepang Yen. Kalau saya sementara market selama masih konsolidasi ya tentunya saya akan wait and see, ataupun kalau mau cari momentum buy ya setidaknya saya akan menunggu di momentum area ini ya, di area sini berkisaran 146.64 sampai dengan 146.92. Ini merupakan area zona pantau yang perlu saya perhatikan selanjutnya. Oke, kalau ada momentum, ada koreksi sampai di batas ini, ya kita cari adanya target untuk kenaikan berlanjut. Oke, baik ada pembentukan single pattern, double pattern, ataupun triple pattern. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya dari keempat market baik indeks dolar dan pair USD. Semoga informasinya bermanfaat. Dan jangan lupa support terus channel Zona Forex dengan cara bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga informasi ini membantu dan saya ucapkan terima kasih. Anda bisa cocokkan dengan trading plan masing-masing. Kalau memang sesuai bisa diikutin, kalau memang tidak sesuai tidak usah diikutin. Thank you buat semuanya, salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zona Forex.